Sidang lanjutan dugaan tindak pemerasan yang mendudukan Nikita Mirzani sebagai terdakwa kembali berlangsung panas. Bukan hanya soal jalannya persidangan yang menghadirkan sejumlah saksi dari pihak jaksa penuntut umum, tapi juga berkaitan dengan drama-drama yang terjadi di luar materi persidangan. Salah satunya dengan hadirnya dua seteru Niki, Reza Gladys dan Fitri Sahuteru sebagai pengunjung persidangan. Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis 31 Juli 2025, Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid bersama Fitri Sahuteru datang bersamaan sebelum Nikita Mirzani tiba dari rutan Pondok Bambu. Di bawah pengawalan ketat sejumlah pria bertubuh tegap, Fitri Sahuteru mengaku datang ke persidangan bersama Reza Gladys untuk menonton jalannya sidang sekaligus memberikan dukungan pada saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Kita nonton atau mau datang aja ke persidangan? Kita jadi penonton. Iya. Jangan dorong ya. Permisi ya. Dokter Reza mungkin hari ini hanya nonton aja gitu. Atau gimana nih dokter? Karena memang hari ini siapa sih mungkin saksinya dokter? Jangan dorong. Kak Fitri mungkin hari ini datang memberi dukungan untuk saksi lain juga ya? Iya, mendukung semua yang bersaksi. Dokter Reza sendiri juga sama kah? Betul. Mungkin hari ini siapa aja sih Kak Fitri dan Dokter Reza saksi yang hadir? Permisi jalan. Gua ngalamin nggak? Kasih jalan. Duduk aja. Dimas HP-nya. Kasih jalan dulu. Sebentar siang aja. Kasih jalan aja. Dengan kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Apa yang mau ditampilkan Kak Fitri ke masyarakat? Kasih jalan dulu, Bang. Kasih jalan dulu nih. Dengan mendampingi. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang tiba setelah dua seterunya itu sampai tampak tenang begitu keluar dari mobil Kejaksaan Negeri. Sambil tersenyum, Nikita menjawab sejumlah pertanyaan awak media dari soal penampilannya hingga sejumlah aktivitas yang dijalani selama berada di rutan. Kali gimana mengenai saksi hari ini yang akan datang? Saksi yang akan datang hari ini gimana Kak Niki? Ya, datang dipanggil ya datang bagus. Katanya dokter nggak datang hari ini Kak? Nggak tahu, nggak ngerti. Depan Pak. Iya. Dokter Okti juga nih udah hadir ya? Oh, ada dokter? Iya udah datang. Kurang ngikuti, aku di dalam rutan cuma sholat, baca buku, baca BAP. Ya alhamdulillah. Mengaji, belajar. Tadi mungkin kegiatan lain di dalam gimana? Kegiatan lain. Hari ini dokter nggak hadir hari ini. Katanya infonya lagi keluar negeri Yang atau kemudian menarik adalah komentar Nikita Mirzani saat mengetahui Reza Gladys dan Fitri Sahuteru hadir sebagai pengunjung persidangan kali ini. Meski diucapkan sambil tersenyum, namun komentar tersebut terkesan menohok dan menyiratkan perseteruan panas di antara mereka. Kak Fitri dibilangnya hari ini nonton. Terbuka, ini siapa aja setan iblis tuyul mau datang boleh. Makasih Kak Niki.
Sebelumnya, Nikita Mirzani dan Reza Gladys serta Fitri Salhuteru pun sempat terlibat perseteruan sengit dalam beberapa momen yang tersaji di ruang sidang. Dalam sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi pelapor pekan kemarin, Nikita Mirzani tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke kerumunan pendukung Reza Gladys, di mana Fitri Salhuteru menjadi salah satu orang yang berada di sana. Asumsi yang beredar acungan jari tengah itu diduga dilayangkan Niki pada Fitri Salhuteru yang kebetulan sedang mengacungkan ponselnya ke arah Nikita Mirzani. Supaya terang benderang perkara ini kita bisa mencari dan menemukan kebenaran material, mohon Ismail Marzuki didudukkan juga di dalam ruangan sidang ini, diperiksa bersama-sama dengan Katro. Sebetulnya itu bukan ke saya ya, mungkin ini karena Zanza yang merekam di sebelah saya, mungkin Zanza yang bisa menjelaskan. Itu sebetulnya bukan ditujukan untuk saya ya. Ini hanya ingin kepuasan aja, lagi-lagi framing di dunia maya seolah-olah dia mengacungkan jari tengah itu buat ke saya katanya. Kenyataannya? Ya itu bentuk dari etika dia aja sih sebenarnya, dia kan memang suka buat gerakan-gerakan karena pada saat itu memang saya dipesankan oleh anak saya, karena pada saat saya mau mendukung Reza ini, saya izin dulu ke anak saya yang paling besar yang ada di Kanada, Naira, Mami mau datang ke sidangnya terdakwa ya. Sure Mami boleh, tapi kalau Mami mau datang ke sana, aku minta satu permintaan. Apa? Saya bilang gitu. Bisa kamu video call aku pada saat Nikita ini duduk di kursi terdakwa? Sure, saya bilang. Apa yang mau kamu lakukan? Saya bilang. Seperti yang Mami bilang, kalau kita berbuat jahat dan melanggar hukum di Indonesia ini, kita harus tahu resikonya apa. Dan aku ingin melihat dari manapun balasannya terhadap si terdakwa ini, finally dia duduk di kursi pesakitan dan aku mau melihat itu. Nah, makanya pada saat terdakwa masuk, saya memang video call anak saya. Kebetulan si terdakwa ini disorakin oleh kubunya, bukan kubu ya, oleh pendukungnya Dr. Reza ini. Mungkin dia nervous juga sehingga noleh ke belakang, dan anak saya pun melihat pada saat dia mengacungkan jari tengah itu, namanya remaja ya, dia membalas memang sambil dia untung saya pakai earphone ya. Samping dia mengatakan, yuk kamu lihat, kurang lebih gini ya artinya, kamu lihat apa yang kamu rasakan sekarang, God never sleep, kata anak saya, Tuhan nggak akan tidur. Sekarang saya melihat kamu di sana dan ibu saya menonton kamu ada di sana. Sementara itu, dengan Reza Gladys, Nikita Mirzani sempat beberapa kali terlibat percekcokan dengan seterunya itu yang memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat sampai menimbulkan perdebatan di depan majelis hakim adalah saat Niki memperlihatkan salah satu produk milik Reza Gladys yang diduga tak memiliki izin edar dari BPOM. Lihat bahwasannya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Logikanya kalau itu dijual di e-commerce, itu kan dijual di e-commerce secara bebas ya. Kalau yang beli orang Makassar, sedangkan klinik dia itu hanya ada beberapa di Jakarta. Apakah orang Makassar harus ke kliniknya? Berarti kan mereka membuang lagi uang untuk beli tiket pesawat. Apa ya? Sudah terungkap di persidangan, mohon BPOM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya, BPOM segera turun tangan. Bersihkan persoalan ini.
sekarang ini masalah lagi menjadi sorotan. Tolong BP POM turun tangan, barang bukti ada di tangan Nikita Mirzani. Pokoknya kalau BPOM memang bersih, tolong ini turun tangan diungkap segera. secara Barang bukti ada di tangan saya. Produk saya tidak ada yang berbahaya. Produk saya semuanya berbadan BPOM. Dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya. Padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Seperti itu. Terlepas dari drama yang belakangan terus terjadi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dan Fitri Salhuteru, sidang kasus tindak pidana dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani pekan ini menghadirkan sejumlah saksi. Dari 4 saksi yang dijadwalkan memberikan keterangan, diantaranya adalah Dr. Oki Pratama yang namanya disebut pihak Reza Gladys sebagai pihak yang memberi saran untuk menyumpal mulut Nikita Mirzani agar tak terus memberikan review buruk terhadap produknya. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, nama Dr. Oki dan Dr. Detektif atau Doktif memang disebut sebagai pihak yang diduga ikut punya peran di balik aksi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Dr. Oki disebut sebagai pihak yang menyuruh Reza Gladys berkomunikasi dengan pihak Nikita melalui asistennya Ismail Marzuki. Sementara itu, Doktif disinyalir menjadi pihak yang mengawali adanya review buruk terhadap produk Reza Gladys. Mana dong hari ini kesiapannya untuk jadi saksi? Ya siap dong, kan karena dipanggil untuk sebagai saksi, akhirnya saya juga harus memberikan kesaksian. Jadi mau meringankan dari pihak Niki ataupun pihak Reza Gladys tersendiri kayak gitu, yang penting saya pasti akan mengatakan yang sejujurnya dan Dok, di dalam ya. Dok, tadi di dalam dok. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Saya dapat menanggapi semua ada pernyataan-pernyataan yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Dok, yang welcome home itu kayak mana dok? Siapa laki-lakinya dok? Kira-kira gimana bu? Tadi semua pertanyaan dijawab dengan lancar dok? Dijawab dengan lancar ya. Kami harus tegaskan, pengaduan klien kami itu ada tanggal 1 Desember terhadap karyawan. Laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024 terhadap 3 orang. Dan terhadap pengaduan dan laporan ini terhadap 4 peristiwa hukum. Tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, dan tanggal 14 November. Oke, dari tanggal 7, tanggal 13, 9, 14, dan tanggal 27 November. Saya ulangi ya, 27 Oktober, 13, 14, dan 27 November. Terhadap 4 peristiwa. Kemudian dalam surat dakwaan ditambah peristiwa. Artinya kami sendiri saja sudah meyakinkan, ya, dalam keterangan klien kami bahwa tidak harus 2 tersangka tadi. Ditambah lagi dalam surat dakwaan. Nah ini kan sudah jelas. Silakan masyarakat membuka ya surat dakwaan itu melalui Google, ketik SIPP PN Taksel, kemudian ketik di pencarian nama Nikita Mirzani. Ketahuan apa? Baca. Orang bodoh sekalipun akan melihat siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, dan siapa yang turut serta. Sebenarnya tidak juga sih kalau kita lihat dari proses hukumnya. Ini kan memang diawali ada pihak-pihak lain yang mencoba speak up masalah Dr. Reza ini. Tapi kan ujung-ujungnya terdakwa yang terima uang. Kerjasama terdakwa kita dengan Mail. Dan hanya bisa jika mereka membuka ini semua masalah pengadilan, baru kita tahu bagaimana sih sebenarnya masalah ini. Kita ikutin apa yang dibacakan oleh jaksa ya, dakwaannya. Dakwaannya pertama review jelek oleh Doktif, ya, ditangkap oleh Dr. Oki, ya, kemudian Dr. Oki mengolah menjadi pertama itu uang tutup mulut, ya. Nah, kemudian setelah uang tutup mulut ini muncul, dilepas kepada Nikita dan Mail untuk melaksanakan untuk eksekusi daripada mengeksekusi yang diawali oleh Doktif dan Dr. U ini dieksekusi oleh Nikita dan Mail. Jadi mereka hanya mengeksekusi
apa yang sudah dirancang oleh Doktif dan Dr. O ini perancangnya dari sana, pelaksananya mereka berdua. Jadi mereka mestinya buka mulut bahwa mereka ini pelaksana daripada yang dirancang oleh dua lagi. Dari rekaman saja kalian bisa melihat ada nggak saya bilang, Dr. Oki bilang bungkam pakai uang, ada nggak? Dari situ saja itu pertama. Terus juga dari bukti chat ada nggak seperti itu? Kalau asumsi-asumsi saya juga bisa berasumsi-asumsi.